Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Bang Elang, pocong apa yang disukai emak-emak? Kamu kalau ngasih tebak-tebakan pasti jawabannya gak bener, sahut Elang dengan wajah malas. Wanita itu tergelak, diikuti 6 ibu-ibu lainnya. Sejak teman-teman satu kelas di kampusnya mengetahui ia duda, khususnya para ibu, sering sekali menggoda dan cari perhatian padanya. Bukan dirinya GR, hanya saja sedikit gembira saja, maklumlah. Kelas yang ia ambil adalah kelas ekstensi khusus karyawan yang jam kuliahnya hanya Sabtu dan Minggu. Jika Senin sampai dengan Jumat dia bekerja di toko servis AC, maka akhir pekan ia akan kuliah. Wajar saja jika di dalam kelasnya didominasi oleh kaum para emak dan para bapak. Walau tetap ada juga yang masih gadis, perawan tua, janda pun ada. Sering sekali ia digoda oleh teman-temannya, dijodohkan dengan janda bernama Hana. Bang, kok melamun? Jawab dulu pertanyaan gue dong. Han, lu pantesan belum ada yang mau kalau ngomong muncrat. Elang mengusap pipinya yang terkena semburan air liur Hana. 6 ibu-ibu yang mengelilinginya kembali tergelak. Nggak ada hubungannya kali, lagian kalau sama calon suami pasti gue kasih rompi anti liur dulu bang, biar nggak muncrat, balas Hana sambil terkikik geli. Wah, Elang laris nih dikerubuti ibu-ibu kurang kasih sayang dari suaminya, ledek Pak Asep. Plak, penghapus melayang ke badan Pak Asep. Sirik aja, makanya duda dong, biar diramein kayak saya, sambung Elang dengan suara lebay, mirip Alemong. Diramein di kampus doang buat apaan? Di rumah sepi, cuma bisa meluk guling sama mainan sendiri. Ledek Pak Asep lagi, membuat tawa ibu-ibu sontak saja kembali menggelegar. Elang mengaku kalau jika sudah berdebat dengan Pak Asep, apalagi pria parubaya itu, mahir sekali bercanda yang sedikit mes-om. Pria itu hanya bisa menggaruk rambutnya yang tidak gatal sambil menyeringai lebar. Bang Elang, jawab tadi, kalau nggak bisa jawab nanti saya suruh anterin saya pulang nih. Rengek Hana sambil menggoyangkan tubuh Elang. Apa dong, pocong yang disukai emak-emak? Saya nggak tahu, masa iya pocong duda kaya yang rumahnya 15 kontrakannya 50 pintu, jawab Elang asal. Salah, pocong brondong, jawab Elang lagi. Namun Hana masih menggeleng. Nyerah, tapi saya nggak bisa antar kamu pulang karena saya bukan ojol. Ya udah kalau gitu traktir es jeruk nanti siang gimana? Modus Hana mah, celutuk Pak Asep lagi. Gadis berusia 26 tahun itu menunjukkan tangan terkepalnya pada Pak Asep dengan wajah marah. Oke deal, jadi jawabannya apa? Pocongan harga. Elang tergelak, begitupun yang lainnya. Mereka terus saja bercanda karena dosen manajemen hari ini tidak masuk. Tugas pun sudah dikerjakan dengan gotong royong alias saling menyontek. Elang sangat terhibur sejak duduk di bangku kuliah. Dengan uang tabungannya yang tersisa sangat sedikit, Elang memberanikan diri untuk mendaftar kuliah. Ia tidak bisa selamanya menjadi tukang servis. Ia ingin sesuatu yang berbeda pada hidupnya. Apalagi sejak perlahan sembuh dari keterpurukan selama setahun. Elang akhirnya bangkit kembali dan menjalani hari baru di kampus biru dan bertemu dengan banyak orang-orang unik. Ilmu akademisnya juga semakin hari semakin bertambah. Elang termasuk mahasiswa kolot yang berprestasi di kelasnya. Satu hal lagi yang paling membuatnya menggelengkan kepala. Jika AC di kelasnya mati, maka dialah yang memperbaikinya dan dibayar dengan uang kas kelas. Kelas sebelah juga sama. Jika mengandalkan respon pihak kampus, biasanya sangat lama menunggunya. Sehingga Elang membantu kelas-kelas yang AC-nya mati. Dan dia juga dibayar seikhlasnya. Lumayan, sambil menyelam minum air. Bang Elang, di sekolah gue lagi cari guru. Bang Elang mau daftar nggak? Tanya Bu Rosi. Guru apa Bu? Tanya Elang sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Walau ia kuliah di kampus yang mayoritas kelas pendidikan, tetapi untuk mengajar, Elang yakin tak mampu. Guru ekskul teknik, abang jago benerin apa aja tuh? Lumayan bang, cuma 2 kali sepekan, bisa nyambi dengan abang kerja di toko dan gak ganggu waktu kuliah juga. Bayarannya, kalau sekolah orang kaya gini mah,
Per kedatangan 300.000 untuk satu kelas. Kalau Bang Elang bisa ngajar 2 kelas, maka per kedatangan jadi 600.000. Jika dikali seminggu, hayo duitnya berapa tuh? Tawaran sangat menggiurkan baginya, tetapi ia tidak yakin bisa mengajar lagi atau tidak. Ngajar siswa kelas berapa, Bu? Kelas 11, Bang. Saya wali kelas 10 kemarin. Kapsek SMA nanya ke saya, ada teman bisa ngajar eskul teknik nggak? Gitu. Elang mengangguk paham dan menghela nafas panjang. Baiklah, tidak ada salahnya mencoba, tapi saya nggak yakin. Kata Elang lagi masih ragu akan keputusannya. Abang pasti bisa. Anggap saja sedang mengajar anak TK. Bu Rosi kembali meyakinkan Elang. Ya udah Bu, saya mau deh. Mulai kapan? Senin ya. Malam Senin saya kabari Bang Elang. Biar saya kontak Kapsek dulu. Oke Bu Rosi, terima kasih banyak. Jam perkuliahan selesai, pukul 8 malam. Sekarang hari Sabtu berarti malam ini malam Minggu. Kebanyakan teman-teman di kelasnya ngumpul di kantin, sekedar berbincang dan main gitar. Ada juga yang pacaran dan ada juga yang pulang bersamaan. Lalu bagaimana dengan dirinya? Elang memutuskan langsung pulang dan memberitahukan perihal tawaran mengajar pada ibunya. Elang mampir ke toko kue untuk membelikan ibunya kue bolu yang banyak coklat meses sebagai toppingnya. Toko kue besar yang baru ini ia kunjungi karena tampilannya begitu eksklusif, sehingga Elang tidak cukup pede untuk berbelanja di sana. Namun hari ini, ia memperbaiki AC di 2 kelas kampusnya dan mendapatkan upah yang lumayan, sehingga uang itu ia gunakan untuk menyenangkan hati ibunya. Elang hendak mendorong pintu toko kue, tetapi pintu itu ternyata sudah dibukakan oleh petugas. Lelaki itu tersenyum. Salah satu anak kecil tengah berjalan keluar dari toko kue sambil membawa sekantong besar aneka roti. Ia tidak melihat dengan jelas wajah ibu yang berjalan menggandeng tangan anak mungil itu. Aa, Zayan cepat! Elang menoleh kaget saat mendengar nama yang tidak asing di telinganya. Sayang sekali anak kecil itu sudah naik ke dalam mobil bersama ibunya. Elang berlari keluar dari toko roti, tetapi mobil itu sudah meluncur pergi, meninggalkan area toko roti. Elang kembali merasakan hatinya kembali sakit. Bohong jika ia tidak merindukan kedua anaknya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Semoga saja ia salah mendengar nama tadi. Elang masuk kembali ke dalam toko roti dengan tidak semangat. Bunda, ada apa? Tanya anak lelaki berusia 4 tahun pada ibunya yang terus menoleh ke belakang. Tidak, sepertinya tadi Bunda melihat teman Bunda, jawabnya dengan senyuman tidak yakin. Rasa penasaran Elang terbawa hingga esok hari. Semalaman ia tidak bisa tidur memikirkan anak kecil yang keluar dari toko roti semalam. Saat akan menuju kampus, Elang menyempatkan diri untuk mampir ke toko roti itu lagi. Untung saja sudah buka sejak pukul 9. Elang memarkirkan motornya di parkiran toko. Selamat pagi Mas, ada yang bisa kami bantu? Pastinya saya mau beli roti Mbak. Karena kalau beli batako bukan di sini tempatnya, sahut Elang dengan bercanda. Pelayan toko berwajah manis itu pun ikut tertawa. Silahkan dipilih mau roti apa Mas, kata pelayan itu lagi sambil menunjuk etalase roti yang sudah penuh dengan varian roti. Dengan berbagai rasa dan harga, kantong Elang yang tidak ke atas juga tidak ke bawah, tentu saja memilih roti yang paling ringan di kantong. Ini saja Mbak, Elang menyerahkan nampan, yang di atasnya sudah ada 3 jenis roti yang akan ia santap siang nanti di kampus. Mbak, di sini ada pelanggan yang memiliki anak kembar nggak? Wah, kalau itu saya kurang tahu Mas. Tapi kayaknya ada deh. Ada beberapa orang yang anaknya kembar yang menjadi pelanggan tetap di sini. Jawab pelayan itu. Ada berapa Mbak? Siapa tahu Mbak ingat? Tanya Elang lagi dengan penasaran. Justru karena nampak begitu penasaran, si pelayan toko tentu saja tidak mungkin memberikan informasi begitu saja pada orang yang baru masuk ke dalam toko rotinya. Bisa saja mereka penculik anak-anak kembar untuk dipisahkan. Ada sekitar 50 pelanggan yang memiliki anak kembar Mas, jadi saya nggak hafal. Memangnya kenapa Mas? Tidak ada. Semalam saya seperti bertemu dengan 2 anak kembar saya yang sudah lama saya cari, Mbak. Terima kasih informasinya. Elang pasrah meninggalkan toko roti dengan hati yang patah.
Dipandanginya wallpaper ponsel yang menampilkan foto kedua anaknya. Lalu ia tersenyum. Semoga suatu saat kita bisa bertemu ya nak, gumam Elang. Elang kembali meluncur menuju kampus dengan motor metiknya. Kampus selalu saja ramai. Setelah memarkirkan motornya, ia berjalan menuju kantin dan membuka laptop yang ia beli dengan cara mencicil di salah satu marketplace. Abang di sini toh, sapa Hana yang baru saja masuk ke dalam kantin bersama Eno. Elang tersenyum ramah. Han, saya punya teka-teki untuk kamu. Kalau kamu bisa jawab, pulang nanti saya traktir bakso. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, tugas Bu Neng, saya nyontek. Bisnis yang tidak sebanding, sahut Hana sambil terbahak. Segala pakai mau adu teka-teki, bilang aja mau nyontek, timpal Eno sambil mencebik. Elang hanya bisa menggaruk rambutnya yang tidak gatal, karena telah diserang oleh dua wanita yang memang selama semester 4 ini cukup dekat dengannya. Han, ada Fahmi, bisik Eno. Elang dan Hana menoleh. Hana naksir Fahmi, siap-siap patah hati Han. Fahmi itu tipenya cewek cerdas dalam pelajaran, bukan cerdas tebak-tebakan. Ditambah janda pula. Udah, mundur aja, ujar Elang sambil menggelengkan kepalanya. Gue baru pengen berjuang bang, udah lu patahin aja hati gue, sahut Hana sedih. Eno mendelik pada Elang, lalu memberi kode jangan bersikap seperti itu pada Hana. Sudah lama, Hana si janda muda menyukai berondong di kelas yang bernama Fahmi. Namun sayang Fahmi menganggapnya biasa saja. Ya udah, jadi deh baksonya, mau teka-teki apa sih? Tanya Hana yang sudah bisa mengatur rasa sedihnya. Semua sabun itu wangi kan? Betul. Nah, ada nih sabun. Sabun apa yang bau? Eno dan Hana saling pandang. Kening keduanya mengerut dalam berusaha memikirkan apa jawaban dari tebak-tebakan yang diberikan Elang. Nah, ini gue belum pernah dengar bang. Nyerah gue. Ikhlas aja dah kalau abang nyontek tugas gue. Hana hanya pasrah. Elang tertawa menutup mulutnya. Sabuntar lu kentut. Plak, botol air mineral kosong melayang di kepala Elang hingga lelaki itu meringis. Dah, yuk masuk, katanya ada dosen baru yang menggantikan Buliam sementara. Hana dan Eno langsung meninggalkan Elang lebih dulu, sedangkan Elang masih membereskan laptopnya. 5 menit sebelum bel dimulai, Elang sudah berada di kelas dan menyapa ramah semua teman-teman di kelasnya. Selamat pagi, saya mau memberitahukan bahwa Buliam cuti sementara karena harus menunaikan ibadah umroh. Maka dari itu kelas kalian pasti sangat beruntung karena akan dibimbing langsung oleh dosen baru yang sangat berkompeten seperti Buliam dalam mengajarkan mata kuliah ekonomi. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Kepada Bu Huri Hamasah, silahkan masuk, seru Pak Edo yang bertugas sebagai asisten dosen dari Buliam. Elang merasa jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. Nama yang sudah lama tidak ia dengar, kini begitu dekat dengannya. Apakah orang yang sama atau berbeda? Tuk, tuk, suara hak sepatu tingginya semakin dekat ke depan pintu masuk. Elang tak sanggup mengangkat wajahnya. Ia memilih menunduk sambil mengatur nafasnya yang terasa sedikit sesak. Halo, selamat pagi, apa kabar semuanya? Kenalkan, nama saya Huri Hamasah, seorang ibu beranak 2 yang akan menemani kalian belajar selama Buliam cuti umroh. Mohon kerjasamanya, sapa Huri dengan ramah dan suara yang benar-benar telah berubah. Elang yakin ini bukan Huri yang sama dengan mantan istrinya. Apa kalian memiliki ketua kelas? Elang bu, semua menunjuk ke arahnya dan Elang pasrah, mengumpulkan semua kekuatannya untuk memandang lurus wanita yang berdiri mematung di depannya. Pak, pagi Bu Huri, kenalkan saya Duda, saya Elang. Huri tidak menyangka ia menjadi dosen ekonomi di kelas mantan suaminya. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Sejak dulu Huri memang ingin mengajar, tetapi karena basicnya desain, ia tidak berani mencoba. Namun di saat salah seorang dekan kampus yang tidak lain adalah sepupu dari mamanya menawarkan untuk mengajar mata kuliah ekonomi, maka Huri menyanggupi. Huri sendiri saat ini tengah menempuh S2 jurusan manajemen yang baru berjalan selama setahun. Sedangkan kuliah desainnya sudah selesai.
Siapa sangka di kampus ini ia malah bertemu dengan Elang, lelaki yang tidak pernah benar-benar hilang dari kepala dan juga hatinya. "Apa tugasnya sudah selesai?" tanya Huri setelah tersadar dari lamunannya. "Sebentar lagi, Bu," sahut beberapa orang bersamaan. Ekor mata Huri melirik ke bangku Elang. Lelaki itu duduk berdampingan dengan perempuan yang menurut Huri sangat pecicilan dan juga genit. Hana terus saja tertawa cekikikan sambil memukul-mukul pundak Elang. Entah apa yang mereka bicarakan hingga membuat Huri tidak nyaman. "Mbak yang pakai baju merah, kalau masih ingin tertawa cekikikan, di luar saja duduknya, biar tidak mengganggu yang lain," tegur Huri dengan ekspresi tidak senang. Hana dan Elang saling pandang, lalu menunduk karena malu. "Soulmate mereka, Bu. Pasti lagi pada main tebak-tebakan." "Iya, soulmate boleh saja, asal saat sedang ada kuliah tidak terus-menerus bercanda," sahut Huri lagi dengan suara tidak senang. Suasana kelas kembali hening dan seluruh mahasiswa selesai melaksanakan kuis yang diberikan oleh Huri. Tanpa berkata apapun, Huri keluar dari kelas sambil memasukkan tumpukan kertas itu ke dalam tasnya. Elang ingin sekali menahan Huri, tetapi tidak mungkin. Ia tidak ingin semua anak-anak di kelas meledeknya. "Fahmi, gue izin ya, ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Nanti gue izin langsung juga kedua dosen setelah ini." Tanpa menunggu jawaban Fahmi, Elang sudah berlari keluar kelas dan menuruni anak tangga dengan cepat. Tujuan utamanya saat ini adalah ruang dosen. Yah, demi untuk bertemu sang buah hati, ia harus tahu di mana Huri dan anak-anaknya tinggal. Beberapa kali ia sempat melewati rumah besar milik mertua Huri, tetapi ia tidak pernah melihat anak kembarnya di sana. Ia harus tahu di mana Huri dan anak-anaknya. Elang duduk di kursi panjang yang ada di lorong, tempat yang memang disediakan untuk mahasiswa apabila sedang menunggu dosen ataupun melakukan aktivitas lainnya. 15 menit berlalu dan pintu ruangan dosen terbuka kembali. Huri keluar dari sana dan berjalan cepat menuju lift yang dikhususkan untuk para dosen. Ia duduk melantai dan mengambil roti yang ia beli tadi pagi. Berlarian ke sana kemari ternyata membuat perutnya lapar. Tepat pukul 12 siang, Huri keluar dari kelas dan berjalan ke arah parkiran mobil. "Bang, ikuti mobil putih itu ya," ujar Elang. "Siap, Mas." Motor pun melaju dengan kecepatan sedang. Elang bersyukur dengan keadaan lalu lintas yang ini yang cukup padat, sehingga Huri tidak akan menyadari bahwa ia tengah mengikuti wanita itu. Dadanya membucah senang karena begitu tak sabar untuk bertemu dengan kedua anaknya. Namun sayang, mobil Huri malah berbelok dan masuk ke dalam sebuah mal besar. Ia berbelanja sepatu, baju, dan juga mampir ke sebuah toko pizza. Elang hanya bisa menggeleng dari jauh. Semenjak menikah dengan Huri dan selalu saja bertengkar dengan Kia, lelaki itu tidak pernah lagi mengunjungi yang namanya mall sampai sekarang. Baru kali ini ia masuk mall lagi hanya untuk mengintai Huri. Kenapa wanita sangat suka sekali berbelanja, pikirnya. Tidak lama kemudian, Huri keluar mall dan berjalan menuju mobil yang ia parkir secara valet. Elang kembali bergegas menuju pangkalan ojek. Elang berharap Huri langsung pulang ke rumah dan tidak mampir kemana-mana lagi. Mobil Huri masuk ke dalam garasi rumah yang tidak berpagar. Hampir semua rumah bagus berdesain minimalis di sana. Tidak ada yang memiliki pagar. Lingkungannya masih begitu asri dan juga sangat rapi. "Bunda pulang! Bunda pulang!" seru suara anak kecil dari depan pintu rumah. Elang turun dengan wajah kaku sambil memberikan uang 20.000 sebagai ongkos kepada pengendara ojek. "Terima kasih, Bang," kata Elang masih dengan wajah kakunya. Anak-anaknya tampak tumbuh dengan sehat dan juga tampan. Elang ingin sekali menghampiri ketiganya, tetapi ia tidak punya cukup keberanian. Bisa saja ada suami Huri di dalam rumahnya. Tidak, ia tidak akan menjadi perusak rumah tangga orang lain. Mata Elang sudah berkaca-kaca menahan haru dan sesak di dadanya karena begitu merindukan 3 orang di depan sana. Tetapi ia kembali harus berkaca dan tahu diri. Biarlah selamanya kembar El tidak mengetahui dirinya seperti yang diinginkan Huri. Elang merekam nomor rumah Huri di kepalanya. Lain waktu ia akan mampir kembali untuk melihat anaknya. "Bunda, ada orang liatin rumah kita," bisik Sayan pada Huri. Wanita itu langsung berbalik dan mendapati sosok pria dengan ransel lusuh
yang sangat ia kenal siapa pemiliknya. Huri tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan orang jahat, itu ayah Elang. Sayan mau bertemu ayah kan? Coba sekarang Sayan dan Hanan berteriak panggil ayah Elang. Kedua anak kecil itu mengangguk paham dan berjalan beberapa langkah ke depan jalan rumah mereka. Ayah, ayah Elang. Elang mendelik kaget. Sayan, Hanan, gumam Elang dengan air mata yang mengalir dengan derasnya. Ayah Elang, panggil Sayan sambil mendongak. Elang langsung berjongkok dan melebarkan tangan untuk memeluk kedua anaknya. Ayah kenapa baru datang? Ayah kerjanya lama ya? Tanya Sayan dengan lucunya. Iya, maaf ayah datangnya lama, maafkan ayah, kata Elang lagi dengan nafas sesak. Ayah sangat rindu pada Sayan dan Hanan, kata Elang lagi. Apa hanya rindu pada anak-anak, pada saya tidak? Tanya Huri sambil mengusap air matanya. Tentu saja rindunya sama. Elang menjawab dengan wajah yang bersemu. Huri menarik tubuh Elang untuk memeluknya. Mereka berempat berpelukan di depan jalan dan menjadi tontonan beberapa orang yang berlalu lalang di dekat mereka. Ya Tuhan, terima kasih telah mengembalikan lelakiku, gumam Huri sambil memeluk Elang dengan begitu erat. Bagaimana dengan suami kamu? Tanya Elang. Saya tidak menikah dengan siapapun, Bang. Saya membatalkan pernikahan dengan Aldi karena saya tidak bisa membohongi hati saya bahwa hanya Bang Elang yang masih sangat saya cintai. Akhirnya, ijab kabul itu dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang di kediaman Huri. Tidak banyak tamu undangan yang datang, hanya beberapa kerabat dan juga teman dekat Huri maupun Elang. Ada 2 dosen yang juga diundang Huri, sedangkan Elang hanya bicara pada 2 orang yaitu Pak Asep dan Bu Jumi bahwa ia akan menikah dengan Huri. Tetapi bukan hanya 2 orang yang datang melainkan 20 orang. Dari 30 mahasiswa di kelasnya, lebih dari 80% menghadiri syukuran pernikahan Elang dan Huri. Bang Elang selamat ya, kami beneran seneng deh. Abang menikah lagi dengan ibunya anak-anak. Gak nyangka, dosen kita adalah mantan Bang Elang. Beruntung sekali yang jadi Bang Elang. Istrinya cantik, pinter, kaya, kayak artis pula. Saya boleh minta kontak dukun yang bisa abang konsul gak? Plak, sembarangan. Hardik Eno sambil memukul lengan Hana. Elang dan Huri hanya bisa tergelak mendengar keriuhan teman-teman yang ikut bergembira dengan bersatunya kembali Elang dan istrinya. Akhirnya ada yang buka puasa antar malam, celutuk Pak Asep menimpali. Gak nunggu malam Pak, begitu kalian pada bubar, saya juga langsung nurunin celana, sambar Elang, tidak mau kalah. Semua orang yang ada di sana tergelak. Ya udah, kita nginep aja kalau gitu, balas Hana sambil tergigih geli. Saya santet kalau ada yang berani nginep, sinis Elang hingga membuat semuanya kembali tertawa. Acara akad nikah memang dilaksanakan pukul 11 siang dan dihadiri oleh teman-teman kampusnya. Pukul 1 siang, tepat saat makan siang, namanya juga anak kampus. Teman-teman saya masuk duluan ya, lanjutkan saja makannya, terima kasih sudah datang ke rumah dan memberi doa selamat, ujar Huri berpamitan pada teman-teman suaminya. Iya Bu, sekali lagi selamat, jangan lupa amplop urunan teman-teman ada di Pak Elang ya Bu. Kudu diminta Bu, kalau enggak nanti bisa habis untuk beli tisu magic, kata Hana. Bang, usir-usirin dong temannya, bisik Huri pada suaminya. Mereka lagi makan sayang, biarin mereka selesaikan makannya dulu. Kasihan kalau udah diusir, jawab Elang sambil tergelak. Huri berwajah masam. Awas aja kalau sampai benar ada yang nginep di sini. Abang gak boleh masuk kamar, sinis Huri dengan mata mendelik. Widih, udah disosor aja istrinya Lang. Kasihanilah para teman jandamu dan para emak yang kurang belayan suami ini, celutuk Pak Asep lagi sambil menunjuk sekelompok ibu-ibu hebring temannya. Anak-anak sudah diamankan ke rumah mamanya untuk 1 malam setelah menyaksikan akad nikah dan foto bersama tadi. Bu Rima sengaja memberi waktu luang pada Huri dan juga Elang untuk menghabiskan malam panas tanpa gangguan kembar El. Lalu bagaimana dengan Bu Latifah? Tentu saja Bu Latifah ikut menemani Bu Rima mengurus kedua cucunya yang sangat ganteng dan juga pintar. Ia sangat senang melihat 2 cucunya tumbuh dengan kulit bersih tanpa ingusan.
Sementara itu, Kia tengah melipat pakaian yang baru saja ia angkat dari jemuran. Duduk di ruang depan rumahnya sambil menemani Camelia yang sedang bermain masak-masakan. Semua daun-daunan yang ditanam di pekarangan rumah sederhananya digunakan untuk bermain. Kia, buatin mie rebus, seru Jailani pada istrinya. Iya mas, tunggu sebentar. Nanggung lipatin pakaiannya, tinggal 2 potong baju. Kamu kalau disuruh suami itu gerak cepat, alasan aja. Aku lapar nih, sentak Jailani dari dalam kamar. Kia hanya bisa menghela nafas kasar, lalu segera bangun dari duduknya. Jangan lupa pakai telur, seru Jailani. Telurnya habis mas, harus beli dulu. Kebiasaan deh kamu, kalau habis itu ya beli lagi, jangan tunggu besok. Aku mau makan mie rebus pakai telur. Ya sudah, saya beli dulu di warung Mbak Deka, balas Kia, masih dengan wajah masamnya. Lama banget jadi istri. Coba tuh lihat, Bu Budi di sebelah. Kalau apa-apa gerak cepat. Makanya kamu jangan kegendutan badannya, jadi geraknya lama. Kia yang tengah berada di dalam kamar untuk mengambil uang di dalam laci lemari, sambil menoleh horor pada suaminya yang setahun belakangan ini mulutnya lebih tajam dari bambu runcing untuk membunuh company. Kenapa? Bicaraku salah? Kamu memang kegendutan, gak mungkin kan aku bilang kamu kayak Cinta Laura kan? Udah sana, cepat beli telurnya. Bisa mati kelaparan aku kalau kamu kelemahan geraknya. Kia mengepalkan tangannya dengan kuat. Bapak marah-marah melulu ya mah? Tanya Camelia. Bukan, bapak hanya sedang pusing saja, kurang piknik. Mama mau kemana? Lia ikut. Mama mau ke warung beli telur, jawab Kia sambil berjalan meninggalkan rumahnya. Sampai di warung Mbak Deka, Kia mengambilkan beberapa makanan ringan untuk Lia dan juga keripik pedas untuk suaminya. Mbak, ada jual telur T-Rex yang sudah disantet enggak? Hah? Telur T-Rex? Ngaco aja. Ini adanya telur biasa yang belum disantet. T-Rex-nya yang di rumah kamu kali, sahut Mbak Deka sambil tergigeli. Beli berapa? Setengah kilo aja mak. Saya beli keripik nih dan jajan Lia, jadi berapa semuanya? Mak Deka menghitung satu persatu belanjaan Kia dengan cara konyol hingga Kia pun tertawa. 6, 8, 15, 7, 5, 19, 25, 22 semuanya. Jadi totalnya berapa? 22.000. Mak Deka mengangguk. Kurang nih, kebiasaan deh belanja pasti kurang 2.000 melulu, ujar Mak Deka sambil mencebik. Besok saya bayar ya mak, makasih, saya pulang dulu. Kia pun berjalan kembali pulang ke rumahnya dengan wajah lebih longgar. Begitu sampai di rumah dan mengucapkan salam, Kia melihat suaminya tengah memasak mie rebus di dapur. Kenapa sih marah-marah mulu? Tanya Kia yang sudah meluk suaminya dari belakang. Jailani tersentak kaget. Gak apa-apa. Masa aku kudu marah-marah sama Mak Deka atau Bu RT? Pasti langsung diusir jadi warga di sini. Dosa loh mas, marah sama istri tanpa sebab. Bicara baik-baikan bisa gak? Kata Kia lagi dengan suara sangat lembut. Jailani nampak menghela nafas. Iya, maafin saya. Tadi pagi kena omel Pak Anwar, jadi kebawa kesal ke rumah. Maaf ya, kata Jailani dengan suara yang sudah normal kembali. Lia melihat mama dan bapaknya sudah berbaikan, hanya bisa menggelengkan kepala. Gadis kecil itu duduk bersama 2 bonekanya sambil melirik ke dapur. Mama dan bapaknya sedang suap-suapan. Mama aneh sekali ya Buni. Masa tadi mau beli telur T-Rex yang sudah disantet? Pasti itu untuk bapak. Gak ada 5 menitnya di telur santet, sekarang lagi suap-suapan. Aneh ya Bani, kalau udah dewasa gitu, ujar Lia pada 3 boneka kelincinya. Mas, hari Minggu ada pertemuan orang tua wali murid di sekolah Lia. Kita datang ya, kata Kia pada suaminya. Jam berapa? Jam 9. Kita pakai baju couple yang waktu itu mama beli di Mak Dewi. Kenapa harus pakai baju couple sih? Emangnya mau kondangan? Sayang mas, beli baju jarang dipakai. Terserah kamu saja deh. Jailani bangun dari duduknya. Kia meraba perutnya yang belum diberikan rezeki lagi oleh Tuhan.
Mungkin memang takdirnya seperti ini. Hanya memiliki satu anak dan itu pun dari Jailani. Begini saja rasanya sudah cukup bahagia bersama anak dan suaminya. Yang walau galak tetapi tetap gemesin. Hari Minggu pun tiba. Kia dan Jailani sampai di sekolah pukul 9 tepat. Dengan mengendarai motor NMAX. Keadaan sekolah belum terlalu ramai. Masih sepi mah. Ngapain datang cepat banget? Gerutu Jailani. Hari Minggu macet sekali, Pak. Ya udah, kita langsung masuk aja. Sebuah mobil mewah masuk ke dalam pekarangan sekolah dan parkir tidak jauh dari tempat parkiran motor yang belum penuh. 2 orang anak lelaki kembar turun dari mobil sambil memegang ponsel masing-masing. Dari pintu kemudi keluar 2 orang yang berpenampilan begitu rapi dan nampak berkelas. Jailani dan Kia saling pandang. 2 orang itu adalah Huri dan Elang, mantan suami Kia. Itu berubah 180 derajat dan Kia benar-benar tidak mengenalinya. Elang dan Huri pun menyadari 2 orang di depan sana yang tengah memperhatikan mereka. Mama, itu Kak Sayan dan Kak Hanan, kakak kelas 2 yang pernah Lia ceritakan. Lia pernah kirim surat gambar hati untuk Kak Sayan, bisik Lia dengan wajah malu-malu. Ganteng kan, Ma? Pak, Lia pintar pilih pacar kan? Kia dan Jailani seketika berkunang-kunang dan lebih tepatnya lagi hampir pingsan. Halo Teh Kia, ya ampun bisa bertemu di sini, apa kabar? Sapa Huri dengan ramah sambil mengulurkan tangannya. Baik, Kia tidak tahu mau bicara apa dengan Huri dan juga Elang. Mari kami permisi. Kia memutus pandangannya pada Huri dan Elang, lalu menarik tangan Lia untuk segera masuk ke dalam room. Elang sibuk dengan Sayan yang kesulitan membuka sandi ponselnya. Huri berjalan sedikit lebih dekat pada Jailani dengan berpura-pura sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya. Kamu bahagia sepertinya. Aku ikut senang. Yang sampai saat ini aku tidak mengerti adalah aku hanya suruh kamu menggodanya sedikit saja, bukan menghamilinya. Dasar lelaki. Jailani hanya bisa menyeringai lalu berjalan menyusul istrinya. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya sampai selesai dan sampai ketemu dengan kisah yang lainnya.